Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Akhirnya gue berkesempatan juga nih megang casing dari Fractal. Yes, brand casing asal Swedia yang selalu ngeluarin desain produk serba minimalis dan unik, terutama casing Nord mereka yang out of the box aja gitu desainnya karena pakai material kayu di front panelnya. Tapi karena ini perdananya gue megang produk mereka, kita coba mulai dari produknya yang cukup terjangkau dulu aja seperti Pop Mini Air. Karena hanya dibanderol 1 jutaan aja. Dan seperti apa sih kualitas casing Fractal di harga segini? Nah, sesuai namanya sih, casing ini memiliki form factor mini tower. Jadi hanya mendukung motherboard mini ITX dan micro ATX aja. Ngomongin soal desain sih, udah selera gue banget nih. Bentuknya itu ngotak minimalis gini, jadi emang gak ada obat sih buat gue. Cocok banget kalau pingin punya setup yang clean dan low profile. Lalu tulisan-tulisan brand Fractalnya pun disamar-samarkan seperti pada PSU cover ini nih, dan juga tulisan kecil pada side panelnya ini. Oke, seperti biasa tuh penyakit brand elite tuh fan casingnya suka sulit gitu ya. Tapi di sini tidak dengan Fractal karena kalian masih dikasih fan casing bawaan berukuran 120 mm yang terdiri dari 3 buah. Dan fan-fan ini juga memiliki LED RGB yang nanti akan gua kasih lihat hasilnya seperti apa. Namun dengan adanya fan-fan ini kita tidak diberi ruang yang terlalu banyak untuk menambahkan extra fan sebab hanya ada bagian top panel aja yang bisa kalian pasangkan fan 2 kali 120 mm atau 1 kali 140 mm. Untuk bongkar pasang casing ini sih cukup basic ya. Side panelnya tuh masih menggunakan baut dan front panelnya ya bisa dicopot dengan cara ditarik. Dan by the way untuk front panelnya ini udah bekerja sekaligus sebagai dust filter. Nah, untuk dust filter lainnya juga terdapat pada top dan bottom, jadi lumayan lengkap sih. Oke nih, menariknya di bagian bawah front panel ada ruang penyimpanan tersembunyi yang mungkin akan sangat berguna untuk menyimpan baut atau obeng nih kalau kalian suka maintenance PC kalian tuh secara berkala. Kemudian di sisi samping kita memang tidak diberikan banyak ruang sih, tapi di sini terdapat 3 storage bay yaitu untuk menyimpan SSD dan hard disk yang cara lepas pasangnya pun juga cukup mudah. Lalu untuk I/O port di casing ini menyediakan 2 kali USB 3.0 dan 2 kali audio jack untuk mic dan headphone. Serta ada juga nih soket USB Type-C yang kosong sebab kita bisa upgrade untuk pasang USB Type-C-nya sendiri karena memang dijual secara terpisah. Kenapa nggak sekalian include aja gitu ya? Anyway, untuk build quality sayangnya casing ini walau terasa solid sih, tapi frame-framenya ini terasa cukup tipis. Ya malah casing-casing di harga yang lebih murah tuh punya frame yang lebih tebal kualitasnya. Walau sih hal ini membuat si Fractal Pop Mini Air punya bobot yang tidak terlalu berat. Ya mungkin aja menolong kalau kalian kurang yakin meja kalian tuh bisa menopang casing yang berat-berat. Oke, tak lengkap rasanya jika kita tidak membuat rakitan dari casing ini. Untuk itu dengan komponen yang sekedar tersedia nih di studio gua, kita coba rakit PC pakai casing ini. Nah, gua akan menggunakan platform Intel LGA 1700 dengan CPU Core i5 13600KF yang nanti akan dipadukan dengan motherboard ASRock B760M Steel Legend Wi-Fi. Yang mana untuk detail motherboardnya ini udah pernah gua buat video reviewnya, kalian bisa silahkan tonton aja. Oke, karena RAM DDR5 harganya lagi naik, gua akan pakai RAM yang biasa-biasa aja tapi nggak biasa, yaitu adalah Team Group Elite Plus DDR5 yang tidak memiliki profil XMP. Nah, kenapa gua bilang nggak biasa? Karena di harga yang nggak mahal-mahal amat nih untuk harga DDR5 sekarang sih. Ya, RAM ini memiliki IC SK Hynix yang langsung gua spoiler aja nih, dari speed 4800 MHz CL40 bisa gua overclock dengan mudah ke 6000 MHz CL36. Lumayan ngirit budget RAM DDR5 lah, tapi dapat potensi OC yang oke. Kemudian untuk storage di sini gue juga pakai Team Group yaitu Z44K5 1TB yang dengan 800 ribuan aja kita udah dapat SSD NVMe Gen 4 dengan speed seperti ini. Serta di SSD ini juga udah dapetin heatsink bawaan berbahan graphene yang lumayan lah ngebantu kalau motherboard kalian tuh nggak ngasih heatsink untuk slot M.2-nya. Oke, lanjut untuk CPU coolernya, gue akan pakai Deepcool AK620 digital yang punya fitur menarik karena ada display digital yang bisa kasih lihat suhu secara real time. Serta nih sekalian juga aja pakai cooler segede ini untuk ngetes clearance dari casing Pop Mini Air ini.
Kemudian untuk sektor grafis, gue serahkan pada RX 6750 XT ya karena memang adanya GPU ini aja yang lagi nganggur. Cuman gue rasa GPU last gen ini masih sangat oke banget sih untuk ngegame zaman sekarang karena secara performa aja tuh masih cukup bersaing dengan RTX 4060 Ti. Hanya aja sayangnya memang secara harga GPU ini mengalami kenaikan yang mungkin aja karena stoknya udah makin langka nih. Ya, gue saranin sih kalau kalian pengen irit budget bisa ambil RX 6700 XT karena performanya juga nggak beda jauh nih sama 6750 XT dan harganya tuh cuman di 5 juta kurang dikit aja. Kemudian terakhir, gue akan menggunakan power supply dari Deepcool DQ850M V3L yang luar dalamnya ya nggak usah diragukan lagi karena udah pernah gue bongkar nih jeroan power supply-nya. Kalian bisa simak videonya di card di atas. Ya pokoknya power supply ini udah ngasih garansi yang lumayan panjang lah, sekitar 7 tahun, plus urusan kabel PCIe 8 pin juga dikasih 3 piece, ya lumayan untuk investasi future proofing. Dan berikutlah tampilan rakitan PC yang menggunakan Fractal Pop Mini Air. Hasilnya sih cukup clean walau isinya tuh lumayan padat. GPU RX 6750 XT aja punya panjang 310 mm dan ternyata ini masih sangat muat di casing ini sebab casingnya itu bisa menampung hingga ukuran 365 mm dengan front panel fan itu yang masih terpasang. Kemudian si AK620-nya juga masih bisa muat dengan aman yang di sini gue pasang side panelnya juga nggak nabrak sama sekali. Lalu soal perkabelan, walau casing ini terlihat tidak banyak ruang kabel sih, tapi masih bisa gue manage cukup rapih dengan mudah. Soal RGB warna-warninya juga oke nih tampilannya, dan nggak meriah-meriah amat, ya siapa tahu kalian itu kurang suka dengan RGB yang terlalu meriah. Dan tenang aja, RGB fan-nya ini bisa sync dengan software RGB motherboard kalian, jadi bisa diatur-atur lah warnanya. Dan kalau nggak suka ya bisa dimatiin kok. Oh ya nih, kalau motherboard kalian itu nggak ada soket RGB 3 pin, casing Pop Mini Air ini juga sudah menyediakan RGB controller bawaan yang kalian bisa atur warnanya lewat tombol yang terdapat di I/O front panel. Soal performa dari PC rakitannya ini sendiri ya cukup oke lah untuk ngegame di 1440p, serta untuk skor Cinebench CPU-nya juga bisa sangat diandalkan. Nah soal airflow sih ketika dipakai ngegame suhu CPU dan GPU-nya bisa dijaga dengan sangat baik. Oke nih, bisa gue bilang casing Fractal Pop Mini Air ini tuh cocok untuk kalian yang suka build dengan casing mini tower yang ngasih tampilan minimalis. Kemudian juga secara clearance casing ini cukup bisa diandalkan karena seperti di sini gue menggunakan CPU cooler dual tower ataupun GPU triple fan ternyata masih muat masuk nih ke dalam casingnya. Hanya saja memang sih di harga yang terjangkau untuk sebuah brand sekelas Fractal ini, build quality-nya terlihat menjadi kompromi karena frame-framenya ini terasa cukup tipis dan malah casing dengan harga jauh lebih murah punya frame yang lebih tebal. Oh ya nih, buat kalian yang penasaran berikut nih total harga rakitan PC-nya ini. Jadi gimana nih untuk rakitan PC-nya kali ini? Coba aja komen di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.